Mengapa perjalanan hidup terasa hampa? Berapa usia kita hari ini? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Mungkin ada beberapa di antara kita yang besok merayakan hari ulang tahunnya. Tapi pernahkah kita berpikir setiap kita menambah usia, tapi maaf, tidak menambah isi dalam hidup kita. Hidup kita kosong, hampa. Bertambah usia bukan menambah isi. Hidup kita kosong. Ada yang 60 tahun hidup kosong, melompong, hampa, tidak ada isinya. Kenapa? Tolong tanya hati nurani kita. Jangan kau ucapkan dengan mulut kita. Tanya dalam hati kita. Malu kita kepada Allah. Tambah usia bukan tambah bermakna dan berisi. Hidup kita kosong. Yang kedua, bagi yang sudah berumah tangga, sudah menjadi seorang suami dan istri, pernahkah kita bertanya pada kita sendiri, sudahkah rumah tangga kita menjadi rumah tangga surga? Ada yang 10 tahun menikah, ada yang 20 tahun menikah, bahkan ada yang 5 tahun, 50 tahun pernikahan emas. Ustaz, kenapa saya menikah sudah 50 tahun, tapi kami tidak merasakan ada bau surga di dalam rumah kami? Kenapa? Pada rumah kami megah, mobil kami mewah, duit kami berlimpah, tapi tidak ada surga di dalamnya. Tapi kami merasakan baiti nari, rumahku nerakaku. Kenapa ini semua terjadi? Tolong tanya hati nurani kita masing-masing. Kenapa ayah ibu kita tidak mendapatkan surga di dalam rumahnya? Padahal uang bertumpuk-tumpuk, jabatan tinggi, popularitas luar biasa. Tolong jawab dalam hati kita masing-masing. Yang ketiga, mengapa usaha dan karir kita belum menjadi berkah? Ustaz, kenapa saya udah bekerja di perusahaan bertahun-tahun, kok begini-begini saja kita punya karir, nggak ada kemajuan? Saya udah lama berdagang, dagang ini, dagang itu, dari yang kecil sampai yang besar, tapi kami nggak merasakan mendapatkan berkah dalam bisnis kami. Kenapa? Tanya dalam hati nurani kita masing-masing. Kenapa perjalanan hidup kita terasa hampa? Kenapa rumah tangga kita belum menjadi surga? Dan kenapa usaha dan karir kita belum menjadi berkah? Tolong renungkan dalam hati kita masing-masing. Rasanya kita tidak pantas menikmati udara yang diberikan oleh Allah. Tidak pantas kita memperoleh waktu yang begitu berharga dari Allah, sementara kita lewatkan itu semua tanpa menjadikan diri kita life excellent. Hidup kita belum unggul. Coba kita renungkan kata per kata dari kalimat ini. Pelan-pelan kita renungkan. Masukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Ajak berdialog batin kita. Hai hati nurani, apa yang kau rasakan hari ini, wahai hati nurani? Ya, aku merasakan hidup ini kosong. Kau tidak pernah isi hatiku dengan sesuatu yang bermanfaat. Tanya hati kita, benarkah rumah tangga kita belum jadi surga? Benar, rumah tangga kita belum jadi surga. Karena yang diisi rumah tangga bukan hal-hal yang membawa kita pada surga, tapi justru membawa pada neraka. Inilah jawabannya. Setelah saya berkeliling, keluar masuk kampung, keluar masuk kampus, saya mendapatkan jawabannya dari 3 pertanyaan tadi. Karena kehidupan kita jauh dari Rasulullah SAW. Itu sebabnya kenapa kami menamakan diri majelis kami Majelis An-Nubuwah. Kami ingin bergabung lagi bersama. Kami ingin hadirkan Rasulullah di antara kita. Surat 49 ayat 7 mengatakan, wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anitum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun.
Ketahuilah di kalangan kamu ada Rasulullah. Ada dua jasad yang tidak akan dirusak oleh zaman. Yang pertama adalah jasad para syuhada. Jasad para syuhada tidak akan rusak oleh waktu. Mujahidin Afghanistan ketika berperang melawan tentara Rusia, suatu kali ada seorang wartawan